Hai semuanya, bertemu lagi dengan kita Unity. Kita nungguin dulu, oke? A few moments later. Sebagai sekelompok boy band yang bernyanyi mendapatkan sebuah penghargaan untuk acting itu adalah sesuatu loh. Nilai plus banget. Tuh, luar biasa. Nah, iya, Mantap. Kapet gimana perasaannya pas malam denger Unity menang penghargaan itu? Langsung loncat dong. Langsung Kayaknya enggak deh, gue yakin banget. langsung sembah sujud langsung. Anak-anak. Alhamdulillah. Bohong banget. Bohong banget Kapet. Oke, yay, hari ini kita bakal ngobrolin curhat friendzone with Unity. Mari kita mulai saja, oke? Oh, ini kalau misalnya keluar gitu aman kan? Aman. Dinaikin lagi kan? Gak kayak kemarin kan? Wait a minute. Wait, ini suaraku ada di kalian gak? Ada. Gak ada. Pertanyaan yang dikasih, nah sebelum kita Bercanda. ini beneran keluar. Jadi, Tapi kan Unity masih pada muda-muda ya, maksudnya kayak kenang. Di tahun 2014 masih partai. Gantian teman-teman Yun ya, pas mereka lihat pas terus akhirnya coba dong sin banget Gilang. Oh enggak, naik lagi. oke, mari kita mulai. Hai para unit, hai semuanya, Hai, Kapet. bagaimana kabarnya? Kabar baik, makasih Kakak Sony. Komen dong. Apa kabarnya unit-unit semua di komen? Iya. Wah, tinggal kita berdua lah. Ini keluar lagi. Kenapa nih? Tuh, masuk lagi kan lagi. Ini Ada membuktikan apa sih? kalau habis keluar masuknya cepet, berarti HP-nya Semuanya lebih baik. Kalian jangan pakai wifi, pakai kuota dong. Enggak tahu ini. Halo. Memang dari sananya kayaknya. Bukan, Apa kabar kalian semua? bukan, Halo, ini kayaknya baik. Tuh. bukan dari apps ya, tapi karena yang masuk terlalu banyak. Ya. Iya, kayaknya overload ya. Tuh, Kapet habis ngomong keluar lagi. kos lagi nih gue. Alhamdulillah baik tuh, kata Dwi Canda baik. Keluar Baik, lagi loh. baik. Rahel baik katanya, alhamdulillah. Silva Maiza baik. Jadi Lainana baik. Oh iya, baik semua ya ternyata ya. Wah, senang sekali. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain, Son? Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang friendzone ya kan? Friendzone. Oh, baru tahu gue. Oh iya. Lu sih kagak baca briefing, kan udah dikirim. Tuh, Pink. Kan udah kelihatan judulnya tuh, curhat friendzone. Siapa yang sering kena friendzone? Itu Fajri. Fajri. Oh, Kita sih biasanya kalau interview Fajri, Kapet. Iya. Mau Tapi bintang aslinya di bukan friend Fajri. di friendzone atau nge-friendzone? dua-duanya lah. Oh. Fajri bapak friendzone. Itu lucu banget tuh ada yang ngomong Fajri bapak friendzone. Iya nih. Kita harusnya memulai sesi ini dengan cerita Fajri sih. Cuman Iya sih. Fajrinya Kalau gitu Ceritain aja. dari Gilang aja. Iya, itu Kak. Aduh, kasihan banget. Kemarin kan Fajri sempat curhat tuh kan. Ngomong katanya kayak, ya ampun, kok gue selama mendekati seseorang, kok gue tinggal di friendzonein mulu ya. Kayak, kenapa sih hidup gue seperti ini? Dia ngomong kayak gitu loh, kayak dramatis gitu. Mungkin Kak Patrick ada tips-tips atau saran buat Fajri? Jadi kalau zaman Kapet dulu, kalau misalkan ada yang nge-friendzonein, ya udah anggap pacar aja tapi nggak ditembak gitu. Oh. Tapi kalau misalnya orang yang kita anggap pacar itu dia nggak menganggap kita, gimana tuh konsep Nggak apa-apa kan, konteksnya? kan kalau friendzone kan berarti dia ada paling nggak nyaman sama kita sebagai temen, ya kan? Ya kalau jalan gandeng aja. Kalau orang yang nggak mau gimana Kak? Iya, itu dia juga. Kalau nggak mau bilang aja, orang dijaga, orang punya temen dijagain nggak mau. Oh iya. Ya, boleh juga. Bener. Terus bisa juga gini, bantuin dia cari cowok, tapi terus patahin terus. Oh. Terus Iya. jadi kayak
kayak cocok deh sama dia. Tapi kayaknya enggak ding gitu. Pokoknya by proses terusin aja, pokoknya tipe yang cocok buat dia itu ya kamu. Meyakinkan secara pelan-pelan. Iya, orangnya sopan banget tapi nggak bisa ngomong. Nah, lu kan sama gue sering, lu seneng ngobrol, seneng argumentasi, nggak bisa dong lu sama dia. Gitu. Jadi cari kesalahan aja ya, Cari kesalahan, yang bikin. Ditukar sama plusnya kamu. Gitu. Benar-benar ya. Emang pengalaman tuh tidak berbohong sih, jam terbang ya. Jadi dari narasumber kita sudah langsung memberikan. Iya. Gitu. Nanti kalau udah friendzone-nya udah berubah tuh, udah kayak kebingungan, itu ganti tarik ulur, ganti kalian yang kayaknya gue mau cari pacar gitu. Asik. Sampai Apa tuh? Udah tuh. Apa tuh barusan? Ya udah daripada cari pacar mending sama gue aja. Iya, nanti lah. Terus gue gimana gitu. Nice. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita bahas lagu Friendzone, lagu terbaru kita. Lagu terbaru dari Unity. Kak Bet, silahkan menjelaskan. Lagu ini liriknya dalam banget ya. Oh. Yes. Doang. Itu gua paling dalam sih. Ada ngeledeknya ada, sakit hatinya ada, kayak gitu ada gitu. Iya. Apa dulu yang mau dibahas nih, proses apa bikin dulu, lagunya? San? Iya itu. Proses bikin lagunya dulu berarti Kapet kayaknya. Kapet itu sebenarnya ya, walaupun udah hafal sama lagunya Friendzone, tapi semua versinya kayaknya masih di kepalanya Kapet. Terlalu banyak versi ya ini. Saking banyaknya versinya. Gitu. Apa ya? Kalau ngomongin ini sih, ini adalah challenge yang paling keren karena ini lagunya memang dibikin sama kalian, tapi kali ini dengan tuntutan gitu. Kalau dulu kan diskusinya cuman sama Kapet ya kan, cuman diskusi internal lah hitungannya. Temanya harus menyesuaikan dengan satu brand yang kerja sama kita gitu kan, Smart Friend. Lalu juga ada kepentingan untuk gimana caranya ini bisa menggambarkan cerita dari premis dari susah ya kalau dari Iya, dari Atau enggak dari from gitu aja. dari from jendela enggak gitu dong. dari jendela SMP itu, apalagi SMP lagi kan. Iya. Tapi mereka udah SMA sekarang Kapet. Iya. Tapi menarik, maksudnya kalian sendiri gimana loh? Maksudnya kan pressure-nya sebenarnya dari kalian bukan di Kapet. Kalau kalian gimana? Gimana Vicky? Iya. Tapi Kapet, aku pengen tanya deh. Ya, Lu mau tanya tapi lu keluar tuh, PHP dulu tuh. Iya. Nanya keluar. Coba Vicky dijawab dulu tuh tadi. Pressure-nya ya hilang lagi juga. Hilang juga. Kapet, Iya, aku udah. pengen nanya deh Kapet. Ya, Waktu masa mudanya Kapet nih, Kapet pernah ngalamin friendzone juga nggak sih? enggak. Sebentar doang. Sebentar. Iya. Soalnya Kapet tuh gitu. Kalau mau pacaran ya pacaran, kalau enggak ya dukun. Wih, Woi. Saya agak merinding nih. Ya ini tadi pembicaraan udah masuk Kapet. ke lagu ya, Rick, Halo. ya? Ya. Apa? Aku pengen tanya. Sekarang pandangannya Kapet. Lu Pandangan Kapet. ya elah, kupil metalik. Aduh ya Allah. Pandanganku Iya, tentang Halo Bang A. Halo, ya Kapet halo. hilang. Ini gimana sih? Capek gue. pandangan tentang Kapet, ya. pandangan Kapet ke member-member Unity yang sekarang udah bisa bikin lagu sendiri itu kayak gimana? Oh, bangga dong, bangga banget. Soalnya prosesnya itu kan nggak lama. Kita tuh lagu Terbunuh Sepi itu kita kan pertama kan itu kan. Iya, Itu benar. kapan? Iya betul. Itu tahun 2020 ya.
Ya itu dari, Oh iya, dari terbunuh sepi ya Kapet. Aduh, mengingatkan saya Iya. jadi sedih itu, sedih prosesnya. dari workshop itu akhirnya kalian berkembang sendiri. Tapi kan sebenarnya kayak Swetsen gitu kan, kayak siapa ya, Sandi, kayak Vicky itu kan sebenarnya sudah punya basic masing-masing gitu kan. Swetsen sangat jago dengan teknis rekaman, Vicky jago dengan musiknya, Fanly juga gitu. Nah Sandi itu ternyata juga baru terakhir-terakhir itu kita tahu ya kalau dia kuat sekali bikin lirik gitu kan. Itu terus abis itu jadi semuanya ikut nimpalin gitu. Jadi ya prosesnya cepat gitu dan oke, bagus gitu. Dan terbukti di lagu ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, buat unit yang nggak tahu kan sebenarnya lagu ini tuh tadinya banyak versi. Tapi setiap kali perubahan yang menyulitkan itu jadwal, bukan kreatif gitu. Jadi kalau secara kreatif mah ya jadi-jadi aja. Ada-ada aja, iya benar. Gitu. Keren sih. Iyalah, kalau nggak keren mah bukan anak-anaknya Kapet. Kemajuan lah kalian. Tapi Kapet Setidaknya ini enggak kemajuan dari dancer menjadi ini ya, Ya. songwriter ya. selalu bilang. Tapi Kapet ini enggak puas enggak sama hasil friendzone kan hasilnya ini nih, apa maksudnya kali ini Kapet enggak terlalu banyak apa Gak ada, gitu. Gak ada. Liriknya Kapet ada yang dipakai nggak sih? Ada. Notasinya sih. Notasinya kalau doang itu. jadinya. Oh Iya. iya. Jadi kita combine-nya itu sih kemarin. Ya oke. Maksudnya apa namanya? Emang warnanya tuh masih terjaga gitu kan. Maksudnya masih feel-nya juga masih asik gitu kan. Kalian juga didampingin sama tim-tim yang oke juga kan. Gitu. Kebetulan waktu produksi kan Kapet juga lagi nggak ada juga kan. Halo guys. Kapet. Iya. Aku mau nanya dong, Apa tuh? kan kita udah banyak bisa dibilang ada perkembangannya gitu. Kalau menurut Kapet tuh apa sih yang masih harus kita pelajarin bersama-sama berdelapan tuh apa? Apa ya? Cara mengatasi friendzone mungkin? Gitu. Enggak ada sih menurut Kapet. Tinggal sekarang bukan pengembangan, tapi malah mengatasi masalah gitu. Gimana caranya supaya kalian kalau bikin lagu tuh nggak stuck sama gitu. Karena kalau menurut Kapet nih, cirinya itu udah mulai kebentuk, ciri khasnya. Terus turunannya juga kalian banyak terinfluence sama lagu-lagunya Kapet yang lama kayaknya gitu. Jadi notasi-notasi itu banyak yang mirip sama Kapet bikin gitu. Sedangkan yang Kapet harapin tuh malah sebaliknya. Kalau bisa tuh kayak kalian ada ciri khas baru gitu. Yang baru kelihatan sih terus terang si liriknya Sandi sih. Lirik Kapet tuh selalu nungguin liriknya Sandi, kata-kata diksi-diksi apa lagi nih yang dia bikin nih, yang lucu-lucu gitu kan. Itu gitu. Tapi kalau dari notasi apa segala macam gitu kan, kayak Gilang itu setiap kali nge-rap liriknya tuh pasti fresh gitu kan. Tapi maksudnya style rapnya masih menurut Kapet masih main aman gitu. Makanya kayak kemarin kan kita coba explore lagi kayak gitu. Ricky juga kita push lagi gitu. Jadi itu harus ada di setiap lagu, harus ada di setiap kalian bikin karya gitu. Iya. Itu sih. Mungkin di next single kali ya. Nah, di next single bisa. Aku merequest dong Ricky suruh nge-rap next single. Ya, aduh, Ricky nge-rap, Ricky nyanyi. Aduh, suruh Ricky nge-rap. Kapet nge-rap Kapet gimana ini? Sama kemarin juga tuh kan. Kan kemarin tuh kalau Kapet lihat ada konten-konten Unity yang anak-anak Unity yang penyanyinya pada nge-rap semua kan. Wah, kayaknya boleh tuh ditantang kan challenge baru ke single berikutnya. Karena pasti berat loh challenge-nya dari cengkok dangdut ke Dangdut. Kok dangdut? Salah. Kok dangdut udah nggak ada, udah masa lalu. Cengkok pop. Mohon maaf, pop Kapet. R&B gitu kan, ke rap tuh agak susah gitu kan. Jadi nanti kita lihat. Tapi pasti bisa lah. Kalau Switchen Kapet nge-rap gimana? Swetsen nge-rap boleh juga. Swetsen kalau nge-rap pasti lucu deh. Style tuh kayak kalau zaman dulu lah, tapi nggak nyambung sama kalian. Pasti ada dulu tuh namanya Criss Cross gitu kan, maksudnya kayak Aku tahu tuh. Iya. 90-an gitu. Gitu. Wah, saya Tapi di friendzone ini apa namanya? Nggak tahu ya. Kalau biasanya kan single-single yang lain kan pasti ada senternya nih. Gitu. Nah, ini kan berasa kayak Fanly senternya karena Fanly yang pertama kali nyanyiin kan gitu. Iya. Tapi
Tapi lebih kayak di awal doang gitu, terus ke belakangnya tuh semuanya ngeblend. Kayaknya Iya, satu-satunya lagunya Unity yang ngeblend gitu. Betul. Yang Iya, nggak ada senternya ya, semuanya nyanyinya dikasih porsi yang sama gitu. Iya. Iya, benar. Gitu. Jadi kayaknya ini senternya bukan Fanny lah, belum Fanny lah ini. Ya. Oi. Kalau misalkan dari kacamatanya Kapet nih tentang lagu Friendzone ini, apa sih yang harus kita pelajari ke depannya tentang dari lagu Friendzone? Dari produksi. Dari lagunya, dari isi lagunya, dari liriknya, Oke. gitu-gitu. Ya. Kalau Kapet nih, kalau secara teknis ya, teknis doang. Tapi nggak bilang jelek, ini teknis doang. Kapet itu kalau kalian perhatiin selalu bikin lagu yang pengulangannya itu kebanyakan sama gitu. Jadi biasanya Kapet selalu kalau bikin per satu, pre-chorus, chorus gitu misalkan gitu ya. Chorusnya nada pertama, nada bait pertama, nada bait kedua itu pasti diulang di bait ketiga terus keempat gitu. Maksudnya itu adalah gimana caranya orang kalau dengerin lagu ini dia akan terngiang-ngiang terus refnya atau verse-nya gitu itu bakalan terus gitu. Nah, di Friendzone ini kayaknya kalian terlalu banyak explore sampai akhirnya bagannya tuh jadi kebanyakan kalau menurut kalian. Gitu. Jadi kayak dari verse terus ke pre-chorus terus ke chorus terus nanti balik ke verse lagi tuh ada perubahan. Nggak salah sih, nggak salah. Itu bagus-bagus dan sah-sah aja. Cuman kadang-kadang kalau didengerin orang tuh jadi simpang siur harus dengerin poin yang mana gitu. Akhirnya catchy songnya tuh, ini kalau Kapet nih ngomong ya, lagu itu catchy banget buat Kapet, lagu Friendzone. Tapi yang Kapet selalu inget tuh bagian shoutnya. Itu. Setuju. Iya. Benar. Jadi Soalnya nggak kayak singelong juga kan di situ. jadi nanti kayak ini terus pindah lagi, berubah lagi gitu. Nah nanti coba next song kita bikin yang bagannya agak ngaco gitu, nggak pakai teorinya Kapet. Cuman mungkin nanti kita rapiin gimana cara balikinnya gitu. Jadi kalaupun bagannya berubah-berubah harus ada satu benang merah kayak misalkan chorus itu harus that catchy, harus diulang-ulang terus kayak gitu. Dan porsinya harus banyak. Atau nggak Kapet ke depannya mungkin bikin lagu yang chorus aja isinya semua chorus gitu. Kalau Bisa. chorus semua isinya Bisa. rapnya di mana dong? Harus diulang 4 kali. Nah, tapi bisa. Coba kalian dengerin ini deh. Apa ya? Kalau yang berat Iya, banget. ada lagu yang itu. Lagu yang berat tuh lagunya Dewa 19 yang Kirana. Gitu. Kirana jama aku, jamalah rinduku. Itu nggak ada partnya itu doang diulang-ulang terus gitu. Terus pernah denger lagunya Melly Guslo yang I Love You? Oh iya. Nah, Pernah. itu kan I just wanna nggak ada. say I love you. Itu Iya, tahu. Itu sebenarnya nggak apa-apa lagu kalau mau bagannya dirubah-rubah nggak sesuai pattern nggak apa-apa, tapi make sure ada benang merah yang Menggait itu ya. catchy ya gitu. Kayak gitu. Itu sih. Ya Kapet, tapi berarti di Friendzone ini aku tuh mikirnya malah sebenarnya hooknya itu ada di bagian shoutnya gitu. Ya makanya, tapi Shoutnya. kan sekarang gini, Fit, yang dicari itu sebenarnya di Friendzone kan adalah tematik utama yang dipakai untuk kepentingan brand, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan sinetronnya, kepentingan soundtracknya gitu kan, kayak gitu. Yes, Nah kalau kita bikin kayak gitu kan temanya tuh pasti pendek, jadi nggak bikin untuk satu lagu panjang didengerin sama unit gitu. Iya benar. Kayak OST tuh kalau muncul di TV tuh cuma berapa second gitu. Muncul di iklan berapa second. Nah, jadi biasanya kalau Kapet ada kepentingan itu pasti hooknya tuh Di ref Kapet ya? pegang. Kalian Di chorus. iya. Kalian ingat lagu terhebat? Iya, ingat. Iya, Terhebat itu. Nah, Iya. itu kan langsung nyanyi ke sana karena itu hooknya memang dibikin untuk kepentingan brand juga waktu itu. Ya. Gitu. Jadi ketika kita ngelihat lagu soundtrack dari sinetron misalnya gitu, waktu diputerin di sinetron yang diinget ya bagian chorusnya gitu ya. Ya. Karena kalau cuma wow sih nggak dapat poinnya sih sebenarnya. Oke. Gitu. Mengerti. Tapi ada juga lagu yang memang akhirnya tematiknya tuh jadi begitu gitu. Kayak lagunya Coldplay coba kan, terus atau lagu yang zaman dulu atau kalian udah lahir belum buat bola, ole. Iya. Gitu. Ada juga, nggak masalah juga, nggak apa-apa juga. Menyesuaikan Itu berarti lagu ya. tuh
Iya, kepentingannya tuh jadi kepentingan apa kan? Maksudnya arah lagu kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Semua orang pasti nyantolnya beda-beda. Kapet. Gitu. Ya, Nih katanya ada yang mau request Ska single 8 selain Benly banyakin part Sway sama Ricky dong. gimana? Banyakin? Partnya Swetson sama Ricky katanya. Oke, boleh. Iya, boleh tuh. Siap. Iya, Kapet. Boleh. Nge-rap Boleh. kali ya? Boleh. Nanti yang kita agak kurangin kayaknya Vicky sama Fajri ya. Ya. Iya nggak apa-apa. Karena Vicky sama Fajri jakunnya lagi bimbang. Kan kita sudah rekaman. Ada unit yang komen kan kalian udah rekaman. Iya, Terus bangun. kayak ngomong-ngomong nyepil mereka pada ketawa ngakak. Biar Loh, kan, asik aja. kan Asik aja. rekaman orang belum selesai kok. Oke, sekarang gini, gimana kalau kita kasih kesempatan buat unit nanya ke kita, tulis di kolom komentar tentang friendzone atau mereka bisa cerita tentang kisah mereka kalau di friendzone itu kayak gimana. Silakan kalian. Tappingannya enggak ini deh, enggak bisa full dgitu deh. Jadi kalian rangkum aja. Soalnya kan Iya, bisa panjang-panjang. poin-poinnya aja, poin-poin yang poin. Curhat session. Gini aja, kita pilih salah satu buat naik ya unit ya. Oh, boleh, Ya. setuju. Nah, nanti kita naikin Setuju. satu, Ya, oke? betul banget. Terus bisa cerita habis itu. Nah, habis itu kalian cerita, oke? Siap. Setuju. Ayo, mana komen. 1, kita pilih. Oke, gue yang pilih. Indah Pasta tuh lucu tuh, Indah Pasta. Oke, Indah Pasta, silakan Indah request. Indah Pasta, kau bukan makanan tapi kau membuatku menggoda. Iya. Gak ada. Nggak ada. Langsung dibaca aja kalau nggak. Pengen tahu pendapat kalian tentang cewek yang confess perasaannya ke cowok duluan dong. Nah, oke. Kau pernah ngerasain itu? Silakan dijawab. Siapa yang jawab? Kita dong. Gimana kalau ada yang confess duluan? Entah jaringan apa yang ngajak ribut nih ya. Ya Allah, dari tadi keluar terus. Aku sih nggak apa-apa sih, Sasa. Sah-sah aja. Sony, emang kita bisa naikin orang, Son? Bisa. Ih, Kalau menurut Lu kalian tinggal gimana? klik aja gitu, terus naik dia. Apa dia request terus kita terima? Bukannya atau gimana? Kalau ini dijawab dulu nih. Kalau cewek confess tuh sebenarnya nggak apa-apa aja sih. Cuman resikonya kadang-kadang cowok itu pride-nya terlalu tinggi sehingga pada saat Betul. dia di Betul confess sekali. itu terus dianya jadi lari gitu. Tapi ada juga setuju. tipe cowok yang minderan yang nggak bisa ngomong begitu ceweknya confess dia lega gitu. Ada juga. Jadi lihat dulu karakter cowoknya kayak apa. Betul. setuju. Mm-mm. Setuju, makasih. Samain aja karakternya kayak karakter siapa ya kalau di ini. Iya. Cie. Dan gini, dan satu lagi, kalau memang mau confess, lakukanlah secara diskret, secara diam-diam. Maksudnya jangan di depan teman-temannya kayak gitu kan. Iya, setuju Kak. Iya. Benar. Nah, kalau di depan teman-temannya jadi cie terus malu. Itu zaman sekolah banget tuh kayak gitu. Iya, sampai sekarang masih kan. Oh ya masih. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini cepet banget ininya. Iya, cepet banget nih. Oke, mari kita naikin salah satu unit. Silahkan. Ada yang mau naik atau enggak? Gimana caranya naikin orang? Kita naikin ya. Ini bisa dari Halo, dari guys. aku. Oh, bisa ya. Bisa ya. Ini ada aku naikin deh. Ini ada Ardin. Ardin. Hai Ardin. Halo, Ardin. Halo Ardin, temennya Tuna ya? Halo Ardin. Halo, Yuti. Halo. Halo. Kamu boleh banget cerita. Selamat ada dapat pengalaman. awardmu sebelumnya. Aku mau cerita Oh, apa ya? terima kasih banyak. Gak tahu nih mau cerita apa. Ya sama, kita juga nggak tahu nih. Kita juga Iya. nggak tahu, bingung. Ayo udah. Oke, Ada mau ngasih pertanyaan ke Unity atau ke Kak Patrick, silahkan boleh banget. Oh tuh ada tuh apa Jen? Iya, Kalau nggak jadi nanya kita Dengar kirim suara nih. gue. mohon Iya. maaf, barusan sinyal. Kenapa? Sinyal. Suaranya ada kok, bagus kok. Oh, udah Ada kok, bagus. ada suaranya dari Iya. tadi Ardin. Oh, udah ada. Tuh.
Ada aku cerita tentang dulu friendzone. Let's go. Jadi aku dulu waktu SMA sempat dekat sama temen kelas. Terus nama kita tuh hampir sama kan. Habis gitu guru-guru pada cie-ciein kayak gitu kan. Akhirnya dekat-dekat tapi ternyata yang dekat sama aku tuh malah jadian lagi sama yang lain kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya friendzone tuh aku juga gak terlalu tahu tuh friendzone tuh kayak gimana. Oh, jadi intinya adalah waktu dia masih sekolah ini, teman sekelasnya punya nama yang sama, namanya Ardin juga. Terus kalian itu kayak digoda-godain itu kan sama guru-guru, kayak sama teman-teman. Terus akhirnya tiba-tiba menjelang berapa lama gitu udah ini dia ternyata udah ada pacar baru ya dekat sama orang baru ya. Iya, ternyata lagi deketin aku tuh lagi deketin lagi yang lain juga kayak gitu. Emang buaya itu kalau gitu. Iya. Coba maaf. Kapet. Sebenarnya ini aku lagi persiapan acara, Kak. Jadi agak gimana lagi pada kumpul panitia. Nggak apa-apa, santai. Salam buat panitia yang lain ya. Iya, assalamualaikum Kapet. Gemeter banget. Aduh, jangan jadi Kapet, gini Kapet. Tadi dari si Ardin ini ngomong katanya dia itu punya pengalaman, nggak tahu ini bisa dibilang friendzone apa enggak. Waktu dia sekolah itu di kelas dia punya nama yang sama dengan temennya yang lagi dekat sama dia. Terus mereka berdua ini kayak dicecein gitu. Nah, habis itu udah lama gini ternyata yang dekat sama dia ini dekat juga sama orang lain dan akhirnya pacaran sama orang lain di saat lagi PDKT sama dia juga. Gimana tuh? Loh, itu sih bukan friendzone, itu lagi cari mangsa itu. Okay. Terus apa yang mau ini dicurhatin dong, apa ada yang mau ditanyain? Kalau ditanyain kan jawabannya udah jelas kan, dia udah milih yang sana. Iya sih, bener juga sih. Ya udah, lupakan. Iya. Jadikan kenangan saja. Oke, tapi untuk pertanyaan aku kayaknya enggak deh. Soalnya tadinya niatnya cuma ngedengerin dong, ternyata dipanggil. Lagi ngurusin acara juga. Kaget banget waktu dipanggil. Semangat ya Ardin, semoga sukses. Iya, terima kasih banyak. Aduh, enak banget. Kalau gitu kita gantian sama teman-teman Ganti yang lain ya. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Thank you. Sehat-sehat selalu buat Kapet dan keluarga dan Unity. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Oke, kita lanjut Kasian loh, bergantian lagi dengan yang lain. Lagi acara loh dia gemeteran. Wih. Ntar kalau Ada yang mau milih? motong Caranya gimana, San? Ini ya. Pilih aja username. Iya nih. Ini ada nih yang kalau suka sama cowok tapi lebih milih diem aja karena tahu dia suka cewek yang lain, itu termasuk friendzone enggak? Wah, Enggak ya. enggak. ini ada nih dari J. Oh ya. Ya, jadi J. mungkin harus dijelasin dulu friendzone versi kita tuh kayak apa. Oh iya, Ya benar kan? banget. Itu dulu. Kalau Kapet memandang friendzone itu adalah di mana dua insan, cewek dan cowok itu sangat nyaman, tapi dua-duanya itu tidak berani untuk saling saling confess gitu misalkan. Pokoknya pas pada saat mau lanjut ke hubungan yang lebih serius pacaran, salah satunya nggak mau gitu. Tapi nggak mau ini juga, nggak mau pisah juga gitu, karena temenannya asik gitu. Kan kalau friendzone gitu kan misalkan. Iya. Temenan aja lah, lebih nyaman temenan gitu kan. Benar. Itu bukan sih? Iya Kak, aku setuju dengan opininya Kapet. Ya, nah itu dulu, berarti kalau mau tanya dan cerita kayaknya seputaran situ kali ya. Yes. Nah, nih ada nih. Nah itu sorry aku potong, itu ada yang tanya, friendzone tuh sama dengan cinta segitiga? Enggak. Beda dong. Beda. Iya, beda. Friendzone Beda. itu kayak kalau zaman Kapet dulu kata-katanya tuh bukan friendzone, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, Lawas banget. gitu. Nih ada yang nanya nih.
menurut kalian lebih baik lanjut atau berhenti kalau ada di fase itu, tapi kalau berhenti nggak tahu rasanya, nggak bisa, kayak terpaksa, tapi aku berusaha untuk ya udah lupain aja gitu. Gimana ini Loh, kalimatnya? Kalau Kapet ngerti itu jawabnya tuh. Kalau nyaman, ya jalanin aja kalau nyaman. Ya kan? Yes. Kalau selama nyaman sih jalanin aja. Tapi kalau apa namanya? Kalau udah ada yang merasa menjadi korban atau sakit hati, ya tinggalin lah. Kalau toksik tinggalin, gitu aja kan. Mungkin kayak rasanya kayak kan biasa kebanyakan cowok juga misalnya kayak rasa penasaran, akhirnya kita penasaran, kita ikutin aja alurnya dulu sampai di mana kita udah tahu rasanya gimana, baru ya udah cabut aja kalau emang udah dapat rasa itu yang ditahu. Gitu. Fajri sih harusnya Fajri yang ngomong. Iya, Fajri tadi Pak tadi. Kayaknya nggak ada deh Tadi dia tuh aku orangnya. baca Dia aplikasi seru banget ceritanya. Ceritanya tuh jadi dia tuh friendzone kayak setahun 2 tahun, terus tiba-tiba akhirnya cowoknya tuh mau pacaran, terus kelulusan. Pas kelulusan mereka tiba-tiba LDR. Jadi kayak udah friendzone, udah nungguin di friendzone itu 2 tahun, terus udah jadian, pas banget kelulusan akhirnya mereka harus kepisah karena mereka LDR. Tapi belum sempat pacaran. Udah sempat pacaran, Kapet. Jadi waktu jadian enggak beberapa lama mereka kelulusan, terus akhirnya mereka LDR gitu. Terus karena itu LDR bukan, mereka putus. Iya, tapi itu bukan ini dong. Ya bukan friendzone sih. Ceritanya enggak friendzone. Cuman dia udah nunggu gitu, kayak udah nunggu di friendzonein 2 tahun, akhirnya cowoknya mau LDR. Tapi terpisah gara-gara LDR ya. Kalau itu mah konten guys yang kemarin tuh. Nah, Fajri udah masuk. Halo. Ji. Bisa nggak? Ada suaranya nggak? Ada. Ayo Bapak. Alhamdulillah. Boleh Ji, langsung diceritain aja. Ya kenapa kok kamu memilih stay padahal di friendzonein? Oh, sama siapa nih? Iya enggak, yang C aja dulu, nanti abis ini yang N. Oh iya. Oh my god. Ayo Ji, jelasin Ji. Friendzone. Apa yang membuat seorang cowok itu stay walaupun di friendzonein sama cewek? Yang membuat cowok stay itu biasanya kalau ini sih, kalau dianya tuh nggak bisa pergi aja gitu, ya nggak sih? Maksudnya kayak masih pengen tapi ya udah, tapi nggak bisa, tapi masih pengen berhubungan, masih pengen kontakan gitu nggak sih? Ya udahlah nggak pacaran, tapi yang penting gue nggak jauh dari lu gitu. Ya gitu, itu friendzone kan? Itu friendzone. Iya, friendzone itu. Dan itu tapi iya, tapi sampai dimanfaatin nggak? Aduh jangan deh. Nggak bisa pacaran sama kamu karena aku pengennya temenan dulu. Gak apa-apa ya. By the way, ini aku mau teleponan sampai malam sama kamu nggak bisa nih karena pulsaku habis. Isiin dong. Kalau ada kayak gitu cabut aja. Jangan dong. Blokir kalau bisa tuh. Kayak kena pisang. Iya. Keluar aku mau beli boba nih keluar tapi nggak ada yang nganter. Ternyata cuma dimanfaatkan. ATM berjalan. Tapi kita naikin unit kali ya, ada yang mau cerita? Ya boleh. Habis itu cerita lagi yang soal N ya. Ya hilang anaknya. Hilang Haji. Tadi kan yang C, Itu dia yang muncul. N. Nanti yang Z ya, Ji ya. Yang Z nggak usah lah, gila. Ada yang mau J. Halo. Dari A sampai Z. Maaf guys, first close lagi. Siapa yang mau bertanya? Oh nih. Ada yang mau cerita nggak? Kakak kan nggak friendzone. Oh iya. Wih, Kapit kayaknya tahu semua deh. Tahu lah, Haji itu paling suka cerita sama Kapet karena dipaksa. Paksa buka handphone. Siapa yang mau nanya lagi? Kenapa? Ini kita naikin unit ya. Aku pilih ya. Sorry guys, first close lagi. Ada mana tadi? Nih. Oh, ini ada yang menarik nih. Apa tuh Kak? Apa tuh Kapet? Enggak, ini Kapet ya.
Ada Almira Silmi. Aku seumur hidup nggak pernah pacaran, tapi cuma temenan aja sama cowok, kayak bro, kayak saudara aja gitu. Tapi malah ada orang atau teman di luar sana yang malah gosip kalau kita pacaran sebenarnya enggak. Friendzone bukan sih? Enggak, jadi friendzone itu adalah di mana salah satu itu kepengen pacaran, tapi yang satunya enggak, gitu. Itu friendzone. Yes, Kalau betul. Kalau sahabatan mah ya sahabatan aja kali. Maksudnya kalau emang salah satunya nggak ada. Gitu. Tapi bisa juga loh kejadian salah satunya itu nggak ngomong karena memang takut. Maksudnya daripada gua nanti nembak terus dianya jadi menjauh, mendingan gua gini aja deh temenan. Nah, kalau itu friendzone dibikin sendiri judulnya. FDB itu namanya FDB. Friendzone dibikin sendiri. FDS. Dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Friendzone dibikin sendiri. Ya karena sebenarnya kenyataannya belum seperti itu kan. Iya, gitu. Tapi Kapet Dalam mau nanya deh. Ya. Kapet, kalau misalkan nih sama-sama berkomitmen friendzone tuh menurut Kapet gimana? Kayak misalkan ya udah kita temenan aja. Ayo sama temenan. TTM Tapi ya, TTM. tapi suka. Tapi mesra. Tapi sama-sama Ya. suka. Sama-sama sayang. Yo, nggak tahu. Kok tanya saya? Kalau sama-sama sayang itu namanya open relationship. Oh gitu. Ya, Open jadi- relationship. Sama-sama sayang tapi tidak ada komitmen untuk saling setia. Saling kasih perasaan yang dalam ya. Iya, itu banyak terjadi kadang-kadang kalau daripada nggak ada siapa-siapa, ya kan? Ya udah deh gitu. Yang penting ada temen gitu. Dan gaulnya sekarang hubungan apa? dan hubungan seperti itu adalah hubungan yang sangat wadidaw. Oh, itu open relationship. Hubungan tanpa arah itu adalah hubungan paling Baru dengar sih ininya apa namanya itu open relationship. Nah, kalau dulu kalian soalnya kalau Kapet kan masih ngalamin Facebook. Di Facebook ada tuh pilihan yang open relationship. Oh iya. Iya, jadi statusnya single, married, open relationship apa coba? Emang ada ya kak? Oh iya. Tapi pas udah ini, pas kita udah nggak zaman FB gitu nggak sih? Baru ada gitu-gituan kali. Emang iya? Enggak, udah dari awal kayaknya malah Oh, Setahu gue tuh statusnya apa, jomblo ke atau udah bertunangan sama si itu, ntar di tag gitu loh. Sama akun yang lain. Setuju. Pernah sih kalau ada itu. Tapi kalau open relationship tuh baru denger ada di Facebook ternyata ya. iya. Oke, mari kita. Cari lagi. Udah nih, mau naikin unit atau mau baca pertanyaan? Kayaknya kita naikin dulu deh ya. Naikin dulu lah. Kasihan juga tuh. Keren juga tuh kayaknya tuh kalau taping tuh. Pastikan mau nanya. Mungkin dikasih challenge. Wah, ini malah keluar sweatshirt-nya. Mungkin dikasih challenge kali. Yang mau nanya harus nyanyi dulu sepenggal friendzone. Ya, boleh Bah. nih, boleh. ide yang baik. Bagus maksudnya. Tuh banyak tuh Son, pilih aja lah salah satu. Nah, nih kan ada kan, dari tadi kita dari sisi yang di friendzonein ya. Sekarang ini ada dari Nana Aprilia. Jadi dia tuh di posisi dia tuh nggak boleh pacaran dan dia juga nggak suka sama orang tersebut. Tapi yang suka sama si Nana ini maunya stay terus sama si Nana. Terus jadi sampai sekarang dia sama si orang tersebut jadi temen dekat. Nah, solusinya gimana? Aku harus gimana? Wah. Ini sih Nananya ya gimana Kak? Nananya nggak suka. Oh. Ya udah bener kan, namanya udah ngomong kalau udah nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau mau jadi temenan ya temennya harus menerima. Iya, setuju. Friendzone Kayak itu- lagu Friendzone itu. Friendzone itu intinya yang nge-friendzonein itu ngasih perhatian lebih juga. Gitu. Kalau dari awal udah bilang yang satu komitmen, yang satu minta komitmen, yang satu bilang temenan aja sih ya udah. Dan nggak suka lagi ya udah jelas. Itu namanya ditolak. Itu namanya ditolak ya. Tidak ada harapan lagi.
Tapi Kepet kalau misalkan nih Belum tentu, eh, belum tentu. Apa? Tentu. Bisa jadi kalau dia stay terus akan merubah pikiran aku. Iya sih. Ya, gimana Mas? kalau misalkan nih si Nananya gitu, dia tuh padahal udah mau ngejauh, cuman si cowok ininya tuh malah mepet terus gitu. Jadi gimana ya? Tetap Ya. malah jadi stalker gitu, malah jadi ngeganggu gitu. Kalau mau temenan, kita temenan nih gitu. Tapi kalau lu masih stay hanya untuk mengharapkan gua berubah dan cara lu kayak begitu, mendingan cut off gitu. Karena lu ganggu gitu. Apa-apa. Berarti emang better tuh apa selalu to the point gitu ya Kak, maunya Iya. apa maunya gimana ya kan. Masalahnya cewek itu kan kebanyakan khususnya di Indonesia itu suka sungkan, nggak enak, Oh, I see. ya kan? Suka sungkan. Iya. Nah, yang cowok maunya. Iya. 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 Maunya. Nah, mungkin udah kita bahas friendzone-nya, sekarang kita bahas SCTV Award gimana gitu. Award pertama kita tuh di acting gitu. Iya bener Kan banget ya. Itu banget. Sumpah bro, deg-degan. Menurut lu San gimana San? Iya pasti seneng lah, karena apa namanya, award pertama gitu. Cuma lucunya ya kita penyanyi, tapi award Masuk ke pertamanya FTV. menang FTV. Tapi Iya. kalau menurut Kak Patrick sendiri, coba dong, pengen dong kasih komen soal SCTV Awards, dan mungkin kita juga member pengen tahu nih harapan dari Kak Pet ke depannya buat Unity itu kayak gimana. Tapi kalian punya nilai plus di acting gitu. Dan kebetulan dapatnya acting duluan. Toh kemarin kalian juga udah masuk nominasi. Iya. Maksudnya untuk karya volume pertama masuk nominasi itu udah keren banget gitu kan. Dan yang terakhir yang kalau Kapret boleh ngomong, concern kalian tadi penyanyi tapi malah dapat penghargaannya karena acting. Kan acting kalian di sana kan kalian Oh juga iya nyanyi. juga ya, benar. Gitu. Jadi emang apa namanya, ya emang jati dirinya nggak lepas. Gak lepas ya, benar. Keren lah. Namanya penghargaan itu, Iya sih. penghargaan apapun itu adalah penghargaan. Kita sekalian belajar juga, terus kalian pasti seluruh dukungan unit yang udah diberikan kepada kita. Coba pengen dengar speech-nya dong. Vicky Ya mungkin kalau mau dari speech. gue sih ya bilang makasih banyak buat unit semua, karena ini kan berdasarkan voting ya, dari voting Betul. like, SMS dan lain-lain itu ya pasti semuanya yang terjadi ini berkat dukungan, berkat voting dari unit gitu. Kalau mereka nggak ada di sisi kita sekarang, nggak setia dan nggak mendukung kita, nggak mungkin terjadi lah apa yang terjadi semalam. Jadi ini juga jadi pembelajaran buat aku, terutama member Unity yang ngerasa ternyata peran fans, peran penggemar tuh sangat berarti gitu bagi idolanya gitu. Apalagi kita kan nyari duit, nyari makan, semuanya kan dari dukungan mereka gitu. Jadi harus dijaga banget relationship antara idol dan fansnya, jangan sampai kita ngeluarin sesuatu yang membuat mereka kecewa gitu. Jadi mikir lagi aja sih semenjak kejadian semalam tuh, kayak apalagi nih yang harus kita lakuin supaya bikin unit-unit itu lebih bangga sama kita gitu. Kalau lu Bang? Betul. Kalau gue sih pertama-tama tadi sama kayak lo, udah dukung kita, setia, selalu menyemangati kita dalam keadaan apapun, mereka itu selalu ada. Dan yang kedua itu untuk orang tua dan juga keluarga yang selalu mendoakan kita dimanapun kita, walaupun kita lagi pandemi gini, bukan jarang lagi sih, nggak ada waktu bahkan untuk ketemu sama keluarga. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat kesempatan waktu untuk ketemu sama keluarga kita masing-masing. Dan gue juga mau berterima kasih kepada dari Star Vision, Mas Arif juga yang udah kasih kesempatan buat Unity untuk perdananya acting di FTV-nya 31 hari dari Unity menjadi Unit Me. Dan juga Pahala Konde, sutradaranya kita yang gaul abis dan juga selalu punya cara untuk
nyemangatin talentnya gimana caranya ketika lagi capek tapi harus tetap semangat, harus tetap acting, harus tetap profesional. Dia itu punya caranya tersendiri untuk menyemangati kita. Dan apalagi ya, Bang Jos yang selalu nemenin kita, yang selalu kasih semangat kita lagi syuting, selalu kasih tahu kita, suruh ingetin kita buat minum vitamin, minum obat biar kita itu selalu fit. Dan itu orang-orang penting semua sih. Dan untuk Kapet juga Bisa aja. Bisa aja. ya Kapet ini tuh ini lagi speech loh Kapet, lagi sambil pegang piala nih. Untuk Kapet yang udah percaya dan udah kasih kita member kesempatan untuk terjun di dunia musik, di industri musik. Dan kita juga pasti semua tuh tahu kita itu yang namanya di industri musik nggak mungkin di musik terus, pasti bakal kemana-mana, entah itu yang interview bla 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 gitu-gitu. Nah sekarang kita di acting, dan Kapet itu kan juga dulu kan pernah bikin CGR movie. Ya. Kita sih berharap sebagai member semoga semalam menangnya kita Awards FTV itu kedepannya nanti bisa dibikinin film sama Kapet tentang Amin. Nah, kalau nyambungin di situ berarti ada satu missing link yang harus kita terima kasih juga. Apa tuh Kapet? Dan kayaknya dia nggak mungkin dengerin ini, tapi kalian kayaknya harus reach out ke dia gitu. Karena ingat, Kapet dari awal selalu merasa, benar kata Vicky tadi, kesempatan itu juga bukan cuma jadi penyanyi tapi jadi acting juga gitu kan. Dan di lagu juga kalian perlu acting. Makanya waktu itu ada urgensi, Kapet juga bikinin kelas kalian sama Om Ferdi Sulaiman. Betul. Iya kan? Betul. Mantap. Kemarin Mantap. tuh ketemu Kapet pas lagi apa namanya? Premier. Iya, premiernya film. Akhirat Love Story. Kemarin Akhirat. ngobrol sama Kapet, dapat salam Iya, by the Akhirat. way dari Om Ferdi. Kita kan ngobrol-ngobrol tuh foto-foto. Salam ya buat Kapet nggak datang ya gitu. Saya kan datang hari berikutnya. Hari berikutnya. Guys, sorry motong. Yes. Ya. Ini mau ingetin buat unit, jangan lupa untuk beli tiket buat virtual fan meeting nanti. Bah. Jadi di situ juga ada salah satu performance yang kayaknya baru pertama kali kita bawain di situ. Apa tuh? Dan itu sangat spesial karena kayak gitu, bagus banget ya pokoknya. Kita mensyukur begitu deh. Udah bagus banget. Dan juga ada speech spesial dari Ricky ya. Untuk teman-teman unit yang wajib yang dia banget siapin. mendengarkan speech-nya. Dan yang udah dia siapin nanti ya. Betul, si Ricky tuh udah latihan terus loh. Dia grogi banget. Yes, ya berharap Semoga banget juga aja berjalan ada lancar. yang dengerin unit dan juga unit yang ada di luar Indonesia juga bakalan beli dan bisa terhibur dengan performance kita nanti. Amin. Kalau Kapet sendiri harapannya gimana nih? Nggak denger fan meeting virtual konser pertamanya Unity. Fan meeting virtual Sebenarnya- online, maaf. Usahakan datang, kita berusaha tidak akan mengecewakan kalian dengan apa yang akan kita lakukan nanti di fan meet. Itu. Yes, Itu benar. sih. Karena di fan meet ini kan kebetulan juga spesial banget ulang tahun kedua kita gitu kan. Betul. Kita nyiapin ini dengan sungguh-sungguh, dengan Sungguh. konsep yang wow. Semoga kalian suka. Oke. Yes, ada performance official juga. Pertama kali Yes. kita bakal bawain di fan meeting. Terus kalian jangan lupa juga buat beli yang special bundle set. Betul. Karena bakal dapat kesempatan untuk menang sesi buat video call bareng member Unity nanti. Baik. Ikutan dong. Gitu. Mau dong ikutan dong. Ikutan. Kapet bisa- dulu. biar bisa kalau dapat- mau ikutan. Biar bisa dapat video call sama kalian yang sibuk banget ini loh. Masya Allah. Amin. Ya, Setiap kali di video call nggak pernah diangkat. Enggak gitu ya. Vicky yang sibuk Kapet. buat teman-teman yang masih kebingungan tentang beli bundle dan merch Unity, bisa langsung cek aja sosial medianya Unity_official. Di situ kalian bisa dapat info-info terupdate dari Mimin Unity. Yes, benar. Yes, terus juga kita masih ada podcast ya di Noise ya, jam kosong. Betul. Terima kasih juga buat Noise
Iya, Noise. Terima kasih buat Noise atas dukungannya yang sangat luar biasa. Benar sekali. Terima kasih. Terima kasih Kemarin banyak. tuh pas kita lagi gathering Kapet, itu tuh kita bener-bener ngerasa bangga banget karena si hostnya itu ngomong, dan kita juga kedatangan boy band Indonesia papan atas Unity di Noise podcaster kita. Gitu Kapet, keren banget. Unity ada, Emily ada, luar biasa. Yes. Luar biasa memang Noise. Terima Ya, kasih luar biasa, para Kapet. Noise. Ya pokoknya jangan lupa juga buat dengerin terus Jam Kosong dan Yes. buat episode-episode selanjutnya pasti masih banyak bintang tamu yang bakal kita hadirkan, terus juga masih seputar dengan sekolah yang bisa bikin kalian nostalgia terus, dan ya pantengin terus lah pokoknya di Noise, banyak juga podcast yang bagus tuh. Yep. Mungkin dari Kapet sendiri ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup live-nya. Enggak ada. Dukung terus Unity, dukung terus teruskan apa yang kalian lakukan, dan sekali lagi yang paling saya selalu ingin mengucapkan adalah terima kasih buat Unit, karena semua kerja keras kita tuh hasilnya itu terlihat dengan adanya apresiasi kalian dan reaksi kalian, dan apapun yang kalian lakukan atas apa yang kita berikan itu tuh energi yang luar biasa buat kita. Itu sih. Bener banget. Terima kasih. Terima kasih Unit. Terima Aku kasih. juga sekali lagi mau ngomong dong. Boleh. Ya kan tadi teman-teman udah pada bilang terima kasih buat semuanya yang udah vote Unity gitu. Haji mau terima pokoknya- kasih buat itu juga kayaknya, buat friendzone yang ada. buat Capet maksudnya yang bikin lagu Dua Friendzone. orang. Pensionin Aji tuh Kapet. Iya, 2 orang tadi ada aku lihat tadi tuh di sini. Siapa tuh Capet? Tadi inisial Uji. Masa disebut? Banyak banget inisialnya. Ular. Ini inisial 3 tadi. Aduh. Ya Udah, udah terima pokoknya kasih. Ya. pokoknya buat Unit jangan lupa jaga kesehatan, tetap Yes. jaga protokol. Yes. Kita berdoa aja semoga cepet bisa offline ketemunya gitu. Jangan lupa datang Amin. virtual fan meet kita. Dadah. Thank you. Ya udah kalau gitu kita tutup untuk live podcast kali ini di hari ini. Semoga semuanya pada senang dan Amin. pertanyaan-pertanyaannya semoga menjawab. Stay tune terus di sosial medianya Unity_official untuk info-info terupdate ke depan. Yes. Terima kasih Kapet. Kapetrik, makasih banyak ya udah Thank sempetin you waktu semuanya. buat ngobrol-ngobrol Siap. sama kita. No worries. Thank you. Oke, kalau gitu kita tutup dengan sekian dan terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.